Saat ini berbagai produk pangan, obat, dan kosmetik banyak beredar di pasaran. Hal tersebut di satu sisi memudahkan masyarakat mendapatkan produk yang diinginkan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban memberikan pelayanan berupa jaminan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari produk-produk syubhat bahkan haram. Sesuai dengan surat Al-Maidah 88 yang berbunyi, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Saat ini, halal telah menjadi gaya hidup tidak hanya untuk kalangan Muslim saja, namun juga untuk kalangan non-Muslim. Dengan menggunakan produk halal, sudah pasti produk tersebut baik, bersih, higienis, dan juga sehat. Produk halal itu yang aman, nyaman, yang sesuai sama aturan yang udah ditetapkan di Al-Quran. Gimana sih yang namanya halal untuk umat Islam itu yang seperti halal itu penting, soalnya itu mempengaruhi. Kalau kita kan Muslim, saya kan Muslim, jadi apa yang kita makan itu kan harus halal kalau menurut sunnahnya Rasul. Penting ya, soalnya saya sendiri juga Muslim. Kalau di tempat saya kan ada halal dengan haram. Kalau menurut saya hal itu juga penting. Lebih milih yang ada logo halalnya daripada yang enggak. Biasanya kalau ada logonya halal, yakin. Tapi kalau misal ada isinya sudah nggak halal, mending saya tidak milih. LP POM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan sertifikat halal kepada perusahaan yang meminta sertifikat halal dimanapun dia berada. Nah, manfaat sertifikat halal yang mungkin bisa diperoleh oleh para pengusaha yang memperoleh sertifikat halal itu adalah bahwa dia akan memastikan bahwa produknya dikehendaki oleh para konsumen seperti yang dikehendaki konsumen. Konsumennya seperti apa menghendakinya? Salah satu karena konsumen menghendaki ada kepastian bahwa produk yang dikonsumsinya itu halal dan thayyib. Nah, halal ini menjadi ranah daripada pemeriksaan halal oleh LP POM MUI dimanapun juga berada di Indonesia, dan itu membuat sebuah kepastian hukum bagi para pemeluk agama Islam khususnya, dan yang non-Muslim pun juga berkepentingan terkait dengan halal ini, karena halal itu bermanfaat bukan hanya untuk umat Muslim tetapi juga untuk non-Muslim sekalian. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika atau LP POM MUI hadir untuk membantu masyarakat dan konsumen dalam mendapatkan kepastian jaminan produk-produk halal. LP POM adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas mengaudit perusahaan yang menghendaki sertifikat halal. LP POM berfungsi membantu MUI dalam memeriksa, memverifikasi, dan mengkaji produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika untuk menentukan status kehalalannya. Saat ini sejumlah produk pangan, produk obat, dan produk kosmetika telah mengantongi sertifikat halal LP POM MUI DIY. Sertifikat halal juga telah dimiliki sejumlah restoran hotel serta instalasi gizi rumah sakit dan menu terhadap pasien. Bidang ini memastikan bahwa proses sertifikasi dan pengawasan di LP POM MUI DIY berjalan dengan baik. Pertama, bagi auditor, bahwa bidang ini bertugas untuk memastikan bahwa auditor itu bisa melaksanakan sertifikasi dengan baik, proses audit dengan baik, dengan adanya banyak kegiatan yang intinya merupakan pelatihan bagi auditor agar lebih siap dalam melaksanakan audit halal. Yang kedua adalah bagi mitra kita perusahaan. Dengan bidang ini harapannya mitra akan lebih tahu proses apa yang harus disiapkan ketika akan disertifikasi. Bagi LP POM sendiri, bidang ini memastikan bahwa semua proses sertifikasi harus berjalan dengan lancar. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikasi halal, LP POM MUI telah didirikan di setiap provinsi, termasuk di dalamnya LP POM MUI DIY.
untuk melayani masyarakat yang membutuhkan sertifikat halal. Auditor LPPOM MUI DIY berjumlah 55 orang yang ahli di bidangnya dengan berbagai latar belakang keilmuan seperti ilmu farmasi, teknologi pertanian, peternakan, kedokteran hewan, MIPA, biologi, dan kedokteran hingga ilmu hukum. Dalam penugasan audit halal ditugaskan auditor sesuai dengan bidang kompetensinya. Manfaat yang kita dapatkan yang jelas kita jadi lebih tahu untuk menjadikan produk halal itu memang harus melewati alur yang sesuai yang sudah ditentukan. Jadi kita memang lebih paham, lebih mengerti untuk persyaratannya dan tata caranya harus seperti apa. Ya, untuk kedepannya yang jelas kita pertama produk yang kita dapatkan sudah bersertifikat halal. Untuk itu kita akan lebih meningkatkan kembali untuk pelayanan ke customer lebih baik lagi dan juga menjamin mutu untuk barang yang kita produksi ini untuk lebih baik lagi, dan kita menjamin kembali untuk bahwa yang kita produksi ini memang benar-benar sudah halal, memakai bahan-bahan yang halal. Ternyata di Jogja ini kan kuliner banyak sekali, Pak. Orang bebas memilih, ya kan? Orang bisa pilih A, B, C, D. Nah, di saat memilih itu muncul pertanyaan, ini sudah halal atau belum? Dan itu banyak sekali, Pak. Nah, sehingga kami berinisiatif ini harus segera disertifikasi halal. Mengingat di Jogja juga yang Muslim juga banyak. Tapi halal itu bukan hanya milik Muslim saja, Pak, tapi non-Muslim juga sama. Sehingga kami melihat ini kebutuhan, bukan lagi syarat. Bedanya jauh sekali, Pak, jauh sekali dan jauh lebih baik, ya kan? Satu, omset, ya. Yang kedua, kami pun merasa yakin, mantap ketika memasarkan, Pak, gitu loh. Jadi produknya halal, tidak ada keraguan lagi Bapak Ibu untuk datang ke Balai Ayu karena semua produknya sudah bersertifikasi halal, dan tentunya bukan hanya halal, Pak, tapi toyib juga, Pak, gitu ya. Itu betul. Jadi customer tidak lagi bertanya-tanya ini halal atau haram. Ada 4 macam layanan yang diberikan oleh LPPOM MUI DIY, yakni sertifikasi halal, sosialisasi halal, training dan workshop, serta pengkajian halal. Kontribusi LPPOM terhadap masyarakat, baik itu masyarakat konsumen maupun masyarakat industri. Untuk masyarakat konsumen itu meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk, dan itu bisa terlihat saat kalau kita mengaudit di industri, itu terlihat bahwa omset dari industri itu meningkat. Jadi saat kita audit ke lapangan itu biasanya kalau sudah ada SJH itu nanti SJH diperpanjang setelah 2 tahun. Nah, dari situ setelah 2 tahun kita akan melihat omsetnya ternyata kebanyakan dari yang kita bimbing itu, kita latih itu meningkat omsetnya. Dan untuk masyarakat industri ini akan menjadi lebih memahami bagaimana cara menghasilkan produk yang halal maupun yang thayyib. Ya, ini alur proses sertifikasi halal cukup mudah dilakukan oleh kita, dikarenakan kita dibantu oleh tim-tim dari MUI, ya, yang selalu dengan sukarela kalau kita telepon itu pasti dia akan jawab dan akan bantu sehingga kemudahan itu terjadi sampai terjadinya sertifikat halal. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu udah sesuai syar'i yang ada di Islam, ya. Juga produk-produk kita bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sudah pasti cukup membantu, karena tanpa mereka kita nggak bisa dapat menyusun sertifikat jaminan halal, ya.
gitu. Kita nggak bisa menyusun itu dan kita tidak bisa dengan mudah mendapatkan sertifikat jaminan halal untuk produk-produk kosmetik yang kita produksi. Alur proses mendapatkan sertifikasi halal sangat mudah sekali dan sangat membantu kami dalam mendapatkannya, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa itu sulit. Sangat mudah sekali. Manfaat dari mendapatkan sertifikasi halal adalah tentunya bagi konsumen kami. Seperti yang kita sampaikan, kita inginkan customer satisfaction yang luar biasa, sehingga konsumen bisa lebih puas, lebih aman, dan lebih nyaman dalam menggunakan kosmetik kami. Itu bisa meningkatkan produk dan penjualan, Mbak, setelah tahu bahwa produk kami halal. Sertifikasi halal dibutuhkan untuk memberikan jaminan pada konsumen bahwa produk yang digunakan terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal dibutuhkan baik oleh produsen makanan, obat-obatan, dan kosmetika maupun konsumen sendiri. Bagi produsen, produk halal akan memiliki unique selling point atau USP sehingga memiliki kesempatan meraih pasar halal global dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya logo halal, maka konsumen akan semakin yakin dan merasa aman dalam menggunakan produk tersebut. Karena esensi halal tidak hanya sah menurut hukum Islam, namun mengandung arti bahwa produk yang dikonsumsi adalah produk aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Aman memiliki pengertian bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung bahan-bahan yang mengganggu kesehatan. Sedangkan sehat artinya produk yang dikonsumsi mengandung zat gizi yang berguna untuk menyehatkan badan dan diolah dengan cara higienis. Utuh yakni produk yang dikonsumsi tidak dicampur dengan bahan lain atau murni, serta halal yang berarti produk yang dikonsumsi bebas dari zat haram dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikat halal, diharapkan mengisi formulir dan melengkapi dokumen sistem jaminan halal atau SJH. Setelah formulir dan dokumen SJH dikembalikan, Anda akan mendapat konfirmasi kapan tim auditor akan melakukan audit. Dari hasil audit selanjutnya akan dibahas dalam sidang internal LPPOM. Bagi yang tidak ada masalah, selanjutnya hasil audit akan dibawa ke sidang Komisi Fatwa MUI untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat halal. Untuk pendaftaran sertifikat halal kini juga telah dipermudah, karena Anda bisa melakukannya via online di website halaljogja.org.id. LPPOM MUI DIY halal berkah bertambah.